Kepada Bapak Rofiul yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, perkenankanlah kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik ilmu ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Adinar Mayriska Putri, saya sendiri Anggi Indrawati, Mohrizal Khairuman, dan Taufik Ramadan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman kelompok 2 untuk menyampaikan materi. Pengertian ekonomi Islam. Menurut beberapa tokoh ekonom Muslim dunia, ekonomi Islam dapat didefinisikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, menurut Muhammad Najakullah Siddiqi, Islamic economic is the Muslim think respond to the economic challenge of their times. In this endeavor, they were aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience. Yang kedua, menurut Hasanuzaman, Islamic economic is the knowledge and application and rules of the Sharia that prevent injustice in the requisition and disposal of material resource in order to Allah and the society. Yang ketiga, menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim yang dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, nasib, dan harta. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang pertama yaitu tauhid dan persaudaraan. Prinsip tauhid menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sedangkan prinsip persaudaraan memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Dalam prinsip bekerja dan produktivitas, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Selanjutnya, hasil pekerjaannya harus dikompensasi secara layak sesuai standar kehidupan yang layak. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak dan redistribusi kekayaan dengan mekanisme sesuai ajaran Islam yang disebut dengan zakat, dengan harapan dapat mendistribusikan kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Karena zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau hisab. Tujuan ekonomi Islam yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk setiap orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada asas ekonomi Islam. Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk, muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada asas keadilan. Dalam ekonomi Islam, keadilan termasuk dalam memberikan suatu akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya itu ada asas saling menguntungkan. Dalam ekonomi Islam, dilarang melakukan transaksi masyir, gahar, garar, dan riba, sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya itu ada asas tolong-menolong. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses modal dan pasar. Kesimpulan,
Ilmu ekonomi Islam adalah perilaku individu muslim yang dalam setiap aktivitas ekonomi syariah harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan untuk membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan yang ideal dan berkeadilan dengan berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, di mana tujuan dari ekonomi Islam adalah tercapainya kemaslahatan atau kesejahteraan manusia dan juga untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Jika banyak salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.